Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ibu Muti di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan coba belajar tentang kalor dan contoh soal beserta pembahasannya. Silakan disimak ya videonya. Kali ini kita coba akan sedikit membahas tentang contoh soal dari kalor. Misalnya ada sepotong es yang masanya 1 kg bersuhu minus 20. Dia bernilai juga minus 20 Kelvin ya. Dimasukkan ke dalam panci yang dipanaskan api kompor sampai mendidih 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es yaitu C kecil s 2100 Joule per kilogram Kelvin dan kalor lebur esnya L besar S sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, kalor jenis airnya yaitu C kecil air sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Maka berapakah kalor total yang dialaminya? Nah, teman-teman di sini ada kalor jenis S, simbolnya C kecil s, kalor lebur S ditulis L besar S, kalor jenis air ditulis C kecil air. Nah, selanjutnya ini grafiknya. Ilustrasi grafiknya seperti ini ya, dari minus 20 derajat Celcius dia masih wujud zat padat yaitu S. Kemudian dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Dia melalui 3 fase nih. Yang pertama Q1, terjadi perubahan apa di sini? Grafiknya meningkat arahnya ke atas. Panah ke atas terjadi perubahan suhu. Jadi di sini kalornya kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta T karena terjadi perubahan suhu. Kemudian yang kedua, yang arahnya mendatar, tidak terjadi peningkatan suhu alias suhunya tetap di 0 derajat. Maka hanya terjadi perubahan wujud ya. Dari sini Q-nya sama dengan bukan menggunakan rumus MC delta T, tetapi menggunakan rumus M dikali LS, ya lebur S-nya. Fase yang ketiga terjadi arah grafik yang berbeda. Ke atas nih arah grafiknya. Berarti ada namanya perubahan suhu. Kalornya terjadi karena perubahan suhu, maka rumusnya ditulis Q sama dengan MC delta T. Mari kita hitung satu persatu ya untuk kalornya. Kalor yang pertama di sini MS, yaitu massa si S dikali kalor jenis S dikali delta T atau perubahan suhunya. Massa S-nya berapa? 1 kilo. Kalor jenis S-nya 2100. Perubahan suhunya yaitu akhir dikurang awal. Di sini 0 dikurang minus 20 ya. Selanjutnya 2100 dikali 20 sama dengan 42.000 Joule. Jadi kalor yang pertama pada fase yang pertama di sini prosesnya membutuhkan kalor sebanyak 42.000 Joule. Yang kedua, hanya terjadi perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu. Maka gunakan rumus Q2 sama dengan MS dikali L leburnya si S, yaitu 1 dikali 3,3 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya Q2 sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat 5 Joule, atau boleh ditulis dengan 330.000 Joule. Selanjutnya, kalor yang ketiga terjadi perubahan suhu. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. M air dikali C air dikali delta T. Karena wujudnya sudah berubah jadi air ya, bukan lagi es. Maka gunakan C air, kalor jenis air. Massa airnya berapa? Sama seperti massanya si S ya, 1 kilo. Kita tulis 1, kalor jenis airnya 4200, perubahan suhunya berapa? Akhir dikurang awal, yaitu 100 dikurang 0. Selanjutnya 4200 dikali dengan 100, hasilnya 420.000 Joule. Dari kalor 1, kalor 2, dan kalor 3, kita hitung berapa kalor totalnya. Kalor totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, yaitu 42.000 ditambah 330.000 ditambah 420.000 Joule. Nah, hasil dari penjumlahannya didapat 792.000 Joule. Artinya dia senilai dengan 792 kilojoule. Apabila kita ubah dalam bentuk kilojoule, begitu ya teman-teman. Di sini ada contoh soal kalor yang kedua, bisa dilihat pada buku Fisika Martin Kalninan kelas 11 di halaman 262. Teman-teman bisa lihat nomor 16 ya. Diketahui ada kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Kalor jenis zat lainnya bisa dilihat pada halaman 216 tabel
tabel 5.5. Yang ditanyakan pada poin A yaitu berapa kalori yang harus ditambahkan pada 4 dikali 10 pangkat min 3 kg bola baja untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Nah, diketahuinya ada kalor jenis air dan kalor jenis zat lainnya. Berhubung di soal ditanyakan tentang bola baja, maka kita cari tahu dulu kalor jenis baja. Teman-teman bisa buka di halaman 216 ya, lihat di tabel 5.5. Dari situ kita bisa dapatkan kalor jenis baja atau C baja. C bajanya sebesar 450 Joule per kilogram Kelvin. Massa bola baja diketahui dari soal sebesar 4 dikali 10 pangkat min 3 Kelvin. Untuk perubahan suhunya dari akhir dikurang awal. Jadi delta T-nya sama dengan 70 dikurang 20 yaitu 50 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita gambarkan ilustrasi dengan grafik seperti ini kira-kira ya. Pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan terus sampai 70 derajat Celcius bola bajanya. Nah, berapa sih kalori yang diperlukan pada proses tersebut? Jadi kita tulis dulu di sini teman-teman, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu M-nya untuk massa baja dikali C kapasitas kalor si baja dikali perubahan suhu. Massa bajanya kita tulis di sini 4,0 dikali 10 pangkat min 3 dikali kapasitas kalor baja, kalor jenis bajanya maaf ya, di sini kalor jenis bajanya sebesar 450. Delta T-nya yaitu 50 derajat Celcius. Jadi dihitung dulu 450 dikali 50 diperoleh hasil 22.500. Kemudian kita kalikan dengan 4. Nah, diperoleh 90.000 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 boleh kita coret ya dengan 0,3 yang di belakang ini. Tinggal tersisa 90. Jadi kalornya sama dengan 90 Joule. Itu ya teman-teman untuk contoh soal dari halaman 262 nomor ya, tentang kalor dan contoh soal beserta pembahasannya. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.